Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hari ini. Kalau malam hari ini kami punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus tolong sehingga firman yang kami renungkan sungguh-sungguh menyehatkan, menguatkan, meneguhkan iman kami, senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bertolak dari tema bulanan mulailah dengan pikiran yang benar, Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Maka judul renungan kita di malam hari ini adalah pikirkan yang besar. Kita baca dari Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita berada dalam sebuah kondisi atau situasi ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan? Kita dipaksa untuk memilih antara dua kemungkinan yang sama-sama sulit, yang sama-sama berat. Rut diperhadapkan dengan kondisi yang sama-sama berat. Dia adalah seorang janda dari negeri Moab yang hanya tinggal dengan mertuanya Naomi. Dihadapkan kepada situasi yang sukar, kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya penghargaan yang terima, tantangan masa depan yang menjadi pergumulan yang berat. Sementara dia hanya tinggal bersama-sama dengan seorang wanita tua yang tentu tidak bisa diandalkan secara manusia. Mereka berada dalam sebuah titik terendah dalam kehidupan mereka. Baik Rut maupun Naomi ibu mertuanya. Ketika mereka ditinggal pergi oleh ayah mertua, bahkan anak dan suami mereka. Mereka kehilangan harta benda. Mereka kehilangan penghormatan. Mereka kehilangan harapan. Tetapi di saat itulah harus ada sebuah keputusan yang diambil. Naomi memilih untuk kembali ke negeri asalnya, Israel. Dia harus meminta keputusan daripada kedua menantunya, Rut dan Orpa. Kedua wanita ini dengan begitu yakin memberikan keputusan untuk mengikuti Naomi. Tetapi pada kesempatan berikutnya, ketika dikasih tantangan oleh Naomi, maka Orpa memilih untuk mundur. Sementara Rut memilih untuk tetap mengikuti Naomi. Ini sesuatu yang tidak dapat diterima oleh pikiran kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin seorang Rut mengandalkan ibu mertuanya yang sesungguhnya tidak bisa memberikan dia sebuah harapan, tidak memberikan dia sebuah jaminan akan masa depan. Tetapi yang menariknya adalah Rut belajar untuk memikirkan hal yang besar. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi,
ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita memperhatikan dengan seksama struktur daripada kalimat ini, maka sungguh sangat menarik. Rut mengawali segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Dia berani memberikan sebuah keyakinan kepada Naomi, ibu mertuanya, bahwa pilihannya adalah pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik. Oleh karenanya dia berani membuat sebuah komitmen untuk mengikuti langkah Naomi. Kemanapun Naomi pergi, apapun resiko yang diambil, segala konsekuensi daripada keputusannya telah dia perhitungkan. Dia punya pikiran yang jernih. Sekalipun ketika dia tinggal di negeri Moab, tetap mengalami kesulitan. Dan kalaupun dia mengikuti Naomi, belum tentu ada jaminan. Tetapi dia mengambil sebuah langkah besar dalam hidupnya. Dia berpikir hal yang besar. Saya mengamati kalimat ini dan sungguh sangat menarik. Kata-kata yang menunjukkan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Sekali lagi perhatikan baik-baik kalimat daripada Rut ini. Frasa terakhir dia katakan, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir atau pernahkah kita bertanya, mengapa sampai seorang Rut mengakhiri kalimat dengan berkata, Allahmulah Allahku? Disinilah yang saya mau katakan bahwa dia berpikir hal yang besar. Bagi seorang Rut ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk bersama-sama dengan Naomi, ada resiko. Ada tantangan yang harus dia hadapi. Dia tahu ada kesulitan yang akan dia terima. Tetapi ketika dia berkata bahwa Allahmulah Allahku, menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya. Ketika dia mengikuti Allahnya Naomi, Allah yang benar itu, maka segala persoalan akan teratasi. Segala kesulitan akan dia lewati. Bahkan ada keyakinan, ada harapan dan masa depan yang tersedia. Dia melihat bahwa Allahmu adalah Allahku. Ini sebagai sesuatu yang besar, yang melampaui segala tantangan hidup, segala pergumulan hidup. Yang dia terima, yang dia akan jalani. Sebuah kesimpulan yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa besar kasih karunia Allah disediakan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tidak peduli siapapun Anda, tidak peduli siapapun kita. Kita berpikir dan melihat bahwa Allah itu besar, maka percayalah apa yang saat ini kita gumuli, apa tantangan yang saat ini kita hadapi, Tuhan akan selesaikan.
Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memulihkan. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan. Seorang perempuan Moab yang notabene bukanlah siapa-siapa di mata bangsa pilihan Tuhan. Tetapi karena pikirannya yang positif tadi, karena keyakinannya yang teguh, karena tekadnya untuk berjalan bersama-sama dengan Naomi, ibu mertuanya itu, maka Tuhan menunjukkan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, bahwa Tuhan adalah Allah yang besar atas segala sesuatu. Yang mau saya katakan malam hari ini, apapun statusmu, apapun kesulitan ekonomimu, apapun pergumulan hidupmu, apapun sakit penyakit yang saat ini kamu alami dan sepertinya mustahil untuk disembuhkan, pikirkan, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Dia sanggup dan teramat sanggup. Berangkat dari kesederhanaan dan keterbatasan, tetapi karena komitmennya untuk berjalan kepada Allah yang benar itulah membuat Ruth bukan semakin jatuh, semakin meredup, tapi Tuhan terus mengangkat dia, dan terus mengangkat. Dan apa yang Alkitab catat, Ruth termasuk dalam urutan silsilah Tuhan Yesus. Di sana namanya tercatat. Orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan, tetapi oleh karena sikapnya yang benar, oleh karena pikirannya yang benar, Tuhan memperhitungkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan bagaimana proses yang dijalani oleh seorang Ruth ketika dia mengambil langkah besar tadi. Maka dia belajar untuk taat terhadap apa saja yang disuruhkan oleh Naomi, ibu mertuanya. Dia belajar untuk menghormati dan menghargai ibu mertuanya yang mengayomi, yang membimbing, sekaligus memayungi dia secara rohani, memberikan arahan-arahan yang tepat tentang hidup. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Dalam kondisi terjatuh, dalam kondisi yang terangkat, kita membutuhkan orang-orang yang memberikan arahan, bimbingan, motivasi bagi kita. Kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar mengerti dan mencintai kita apa adanya. Itulah sikap yang terjadi dari seorang Ruth terhadap ibu mertuanya, dan sebaliknya dari Naomi kepada Ruth. Mereka saling mengasihi, mereka saling menghargai, mereka saling memahami, dan tidak ada sesuatu yang membuat hubungan mereka itu menjadi rusak.
tetapi mereka berjalan bersama-sama ke negeri Israel. Dan Tuhan memberkati secara luar biasa. Rut yang datang hanya sebagai seorang asing, tetapi kemudian Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat. Yang memberikan jaminan akan hidupnya, akan masa depannya. Orang yang mengayomi, orang yang bertanggung jawab secara jasmani maupun secara rohani. Satu hal yang mau saya katakan bagi kita malam hari ini, kita hanya bisa berjalan sejauh apa yang kita pikirkan. Rut berpikir Allah itu besar. Sejauh itulah Allah berkarya dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Allah itu terlampau besar. Saya percaya ketika kita mikir ke itu, secara pribadi, keluarga, gereja, Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Bagi orang-orang muda, apapun daya tarik dunia hari ini, pikirkanlah Allahmu adalah Allah yang besar. Dia sanggup mengangkatmu pada tempat yang sepatutnya. Dia akan membawa kepadamu jalan-jalan kemenangan. Kondisi keluarga yang saat ini terpuruk, pikirkanlah bahwa Tuhan itu besar. Dia akan berkarya dalam keluargamu, menyatakan mujizat. Bagi yang saat ini mengalami sakit penyakit yang rasanya sulit untuk disembuhkan oleh dokter dan para medis yang ada, pikirkanlah Tuhan itu besar. Mujizat masih ada sampai hari ini. Bagi yang terluka ataupun dalam kondisi hubungan yang kurang baik dengan sesama, pikirkanlah Tuhan itu besar. Dia sanggup untuk memperbaiki, memulihkan, menyembuhkan apa yang saat ini kamu alami. Bagi keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, pikirkanlah Tuhan itu besar. Bagi jemaat Tuhan yang sepertinya tidak melihat Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu di tengah-tengah kondisi pandemi ini, sekali lagi, pikirkanlah bahwa Tuhan itu besar. Gereja kita hari ini masih tetap dalam deklarasi-deklarasi akan janji Tuhan. Oleh karena kita melihat bahwa Tuhan itu besar, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu, sehingga maksud-maksud Tuhan akan ditegakkan di dalam gereja dan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Bersama-sama kita sebagai komunitas di gereja GKARI Haleluya ini, kita satukan pikiran kita satukan hati kita satukan tekad kita untuk berpikir Allah itu besar. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, kita akan terbang bagaikan Raja Wali. Kita hanya terbang di atas badai, melihat keindahan cakrawala ini, dan melihat berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Amin.